Mas Andi sebagai orang yang paham tentang seluk-beluk penjualan gas LPG 3 kg, kami ingin mengetahui di sini, ada istilah oplos mengoplos, suntik menyuntik. Itu terjadi di pengecer atau di pangkalan, Mas Andi? Terjadi di isu yang dilemparkan oleh yang punya kebijakan. Karena masyarakat itu tidak cukup punya kemampuan untuk sampai selicik itu. Kami yang di mikro, yang sangat kecil ini, kemampuannya hanya beli 10 biji, dijual seminggu laku, dijual lagi. Hanya itu kemampuan. Artinya pengecer juga tidak tahu sebenarnya berapa sih isi dari gas 3 kg yang dijual itu, apakah benar 3 kg ataukah sudah berkurang? Ada di pangkalan. Pangkalan biasanya ada di SPBE ya, stasiun pengisian blok LPG itu, dia di situ. Jadi kalaupun ada isu, itu isu, menurut saya isu, karena kami tidak menemukan secara masif terjadi proses. Tapi pernah dapat komplain terkait gas yang dioplos gitu? Atau pernah mendengar cerita langsung dari yang mengalami? Dulu, kira-kira 5 tahun yang lalu pernah ada isu itu. Itu isu atau fakta ya Mas Andi? Saya tidak tahu. Dulu 5 tahun yang lalu ya kan ini sebenarnya sistem dari 3 kg ini kan sudah kurang lebih 15 tahun ya Bang ya? 15 tahun kan. Kemudian tiba-tiba hari ini pengecer menjadi harus dibingungkan dengan situasi ini. Ibu-ibu, emak saya juga bingung gitu kan, yang ada di Banyuwangi, di Jember. Kemudian kakak saya yang menjualnya cuma 5 biji, 10 biji harus, kemudian waduh ini jual berapa? Ditanyain oleh petugas. Mas, artinya singkat cerita, kalaupun ada oplos mengoplos atau suntik menyuntik itu terjadi di pangkalan menggunakan alat khusus seperti itu? Sederhananya tertibkan dulu pangkalan. Oke. Tertibkan dulu agen. Jangan kemudian rakyat terus. Agennya dulu nih tertipin, siapa sih agennya? Tertipin di pangkalan, yang punya pangkalan ini siapa sebenarnya? Mbak Prita saya kira punya data lah itu. Pangkalan ini yang punya siapa saja nih? Pejabat siapa saja yang punya ini? Cek dulu tuh. Jangan-jangan sudah punya pangkalan LPG 3 kg, di rumahnya yang dia ini pejabat masih pakai 3 kg juga. Ini kan brengsek. Malu langsung. Malu silakan. Itu sebabnya tadi kuncinya adalah pengawasan, tata kelola yang dimasukkan di dalam satu sistem. Sistem yang diatur ini ada 2. Sistem terhadap distribusi tadi. Saat ini Pertamina, tadi saya sebelum kesini saya update dari Pertamina, sudah ada 370.000 yang mendaftar menjadi subpangkalan di berbagai daerah di Indonesia dengan prosedur yang juga dipermudah. 370.000 ini masuk ke dalam sistem sehingga kemudian nanti bisa terlihat begitu dalam proses pengawasannya. Itu dari sisi distribusi. Dari sisi penerima manfaat sudah juga kemudian kita pakai tata kelola NIK. Yang ini juga merupakan satu hal yang direkomendasikan. Artinya pakai KTP oleh ya Mbak Lulu ya? KTP. Yang direkomendasikan oleh KPK bagaimana subsidi tepat sasaran. Jadi yang bisa membeli yang benar-benar berhak. Karena kalau kita lihat ya, ada di tabung 3 kg itu ada satu tulisan yang aduh saya juga kenapa sih harus ada tulisan seperti itu, rasanya miris bacanya. Tapi ternyata kemudian tulisan itu tidak berpengaruh tuh. Begitu masih tetap saja orang yang kemudian mampu tidak malu. Tabungnya, di truknya. Ada artis yang ketahuan pakai 3 kg. Itu dia tuh. Jadi sistem inilah yang kemudian menjadi satu alat kontrol. Tentunya tadi kami sambil terus kemudian meminta masukan implementasinya dari Mas, kemudian juga dari asosiasi, dari UMKM, dari masyarakat, dari pengecer. Apakah sistem ini masih bisa diimprove lagi, masih bisa dikembangkan lagi untuk tata kelola yang tepat. Mbak Lulu, nanti setiap sub pangkalan ini akan dikasih semacam scan barcode gitu untuk NIK-nya, jadi misalnya orang nggak akan beli pindah-pindah gitu di satu tempat, atau mungkin nyuruh ART-nya gitu, atau nyuruh supirnya gitu kan, biasanya kayak gitu kan? Untuk teknisnya nanti Pertamina akan menyampaikan. Yang jelas pesan Presiden adalah jangan menyulitkan masyarakat. Harus mudah, harus dibantu. Saya kira nggak perlu diawasi sasaran. Mbak Prita. Karena sistemnya sudah jalan. Tertipin aja tuh Pertamina. Cukup. Kalau nanti pengawasan lagi jadi kayak pemilu aja semuanya diawasi. Udahlah tertipin aja itu, ada aturan mainnya sudah ada. Kemudian kalau memang saya tadi dibisiki oleh beliau, ya sudah kalau memang kemudian itu toko eceran, jadikan kemudian subagen yang terkecil, tidak perlu pakai syarat yang ribet-ribet. Mampunya beli berapa nih untuk dijual lagi, 10 tiap minggu, sudah selesai. Kami yang di kecil-kecil ini tidak terlalu banyak mikir.
Jadi ada orang beli dilayanin, lebihnya cuma 2.000. Nah, sialnya itu yang Artinya ada tanggung jawab sosial juga dari pengecer ya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan gas. Tanya beliau ini sudah kita ini menyiapkan 10 tabung tiap minggu, ada orang kematian masih nyumbang lagi, nggak pernah terfikirkan. Beliau-beliau yang di politik ngerti. Toko ini kalau di masyarakat tuh dia punya 10 tabung dijual tiap minggu, kemudian beli lagi belanja. Hampir tiap minggu ada kematian dia masih nyumbang. Kebersihan kemudian nyumbang. Pangkalan belum tentu nyumbang, Pak. Agen belum tentu nyumbang. Kenapa kemudian yang disoal kami yang kecil-kecil ini? Makanya saya sih usulnya tidak usah ribut-ribut. Tertibkan dulu pangkalan, agen, tertibkan aja. SOP-nya ditertibkan, baru setelah itu biarkan masyarakat bekerja, tidak perlu digital. Mereka daftar kok. RT, RW, kelurah, kades itu ngerti. Oh ini toko, silakan daftar nih. Sudah ngerti. Baik. Tidak perlu digital kok, sederhana saja. Bang Rahman, untuk pengawasan distribusi itu dari domainnya SDM atau domainnya Patra Niaga? Kalau pengawasan domainnya Kementerian SDM. Dan hari ini Pak Bahlil mengatakan akan membentuk badan yang khusus memonitoring distribusi. Iya, memonitoring terutama pertama terkait kepastian bahwa harga itu sesuai dengan harga subsidi. Nanti pelaksanaannya gimana Bang? Ataukah memakai model apps, aplikasi atau seperti apa? Salah satunya aplikasi, itu lebih memudahkan. Tapi maksud saya, konsen dari Pak Menteri Bahlil itu adalah bagaimana tadi soal uang negara ini mau diselamatkan. Uang negara yang sekarang ini 87 triliun. Dan itu kalau dari 10 tahun lalu itu sudah meningkat sampai 3 kali lipat. Artinya subsidi LPG terus meningkat. Dan mau dipastikan bahwa yang menerima itu adalah mereka yang berhak dan harganya sesuai. Nah sekarang ini ada 2 hal yang masalah. Yang menerima bukan yang berhak, ada yang bukan yang berhak. Yang kedua, harganya di atas. Kalau masyarakat misalnya mau dengan harga 25.000, sesungguhnya itu tanpa subsidi kan? Tapi kan ketika harga itu di atas itu menandakan adanya mekanisme pasar yang bekerja di situ. Barangnya langka tetapi permintaannya banyak sehingga harganya naik. Fungsi SDM kan artinya tidak bekerja Bang di situ. Itu disparitas, artinya ada harga yang harganya sesungguhnya kalau tanpa subsidi tinggi menjadi harga murah sehingga peminatnya tinggi. Karena kalau sesuai harga pasar kan tentu orang beli yang 12 kg, orang tidak mau ngejar yang 3 kg, tapi kan harga 3 kg itu jelas rendah karena disubsidi. Nah sehingga itu tadi subsidinya terus membengkak, 85 triliun, andai kata misalnya yang KPK rekomendasikan 50 triliun itu misalnya, taruhlah negara bisa menghemat 25 triliun saja. Dari upaya yang dilakukan oleh Kementerian SDM, oleh yang dilakukan oleh Pak Bahlil untuk mengatur tata kelola yang dengan baik, memastikan bahwa yang menjual itu adalah mereka yang terdaftar, baik agen ataupun pangkalan ataupun subpangkalan. Dan yang kedua yang membeli yang 3 kg hanya mereka memang yang benar-benar berhak, yang lain silakan ambil yang 12 kg. Kalau perlu misalnya Pertamina sederhanakan, kalau 12 kg itu terlalu ketinggian harganya pecah lagi jadi 7,5 kg. Supaya mungkin karena kalau 12 kg mungkin 200 ribuan. Mahal harganya. Tapi kan begini Bang. Ya. Pangkalan itu dia dikasih jatah nih, marginnya sebut saja 1.000 perak, ya kan, dari 13.500 ke 15.000 dia lepas. Tapi kan dia volumenya gede, ya kan, ribuan volumenya. Iya kali banyak. Sehari ya kan? Sehari misalnya jatahnya 5.000 atau 5.000 kali 1.000. Coba dihitung. Artinya kalau marginnya 1.000 bisa dikalikan. Sementara eceran marginnya 4.000, tapi tabungnya cuma 10 ataupun 5. Kemudian Pak Bahlil menyoal yang 4.000 itu, jangan dong. Evaluasi dulu nih yang volumenya banyak, jangan menyoal yang mikro gitu. Kalau Pegadaian itu kan punya jargon menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau yang Pertamina ini menyelesaikan masalah dengan masalah, Pak. Ya kan itu yang terjadi. Kenapa? Pangkalan di kita kan nggak banyak. Yang banyak itu adalah pengecer dan itu langsung mengakses kebutuhan warga. Per hari ini tidak ada warga yang komplain bahwa harga 3 kg itu mahal. Nggak ada. 25.000 berarti sebenarnya nggak keberatan. Mereka terbantu kan kemarin waktu langka. Para warteg itu ngomong jangankan 30 Mas, 50.000 pun kita bayar kok. Yang penting nggak sulit dan nggak harus cari pangkalan berhari-hari. Yang ingin saya katakan adalah kata itu benar, 50.000 saja itu warga terima berarti kan sesungguhnya subsidi bisa kita cabut. Negara bisa cabut, dia lihat ke tempat lain. Artinya jangan dipotong Bang. Penjual warteg, dia ada unit bisnis. Maksud saya, kalau warga, maksud saya kalau rakyat. Mak saya teriak Bang.
Kalau yang hari-hari ini memang pakai itu. Mari kita buat fair. Kalau misalnya masyarakat menganggap bahwa dengan 25.000 itu cukup, artinya kan di situ tidak perlu ada subsidi. Berarti uang negara yang 87 triliun ini sesungguhnya menguap. Uangnya keluar, saya kira rakyat tidak nikmati. KSP yang evaluasi aja, harga subsidinya dikurangin. Misalkan sekarang di pangkalan harganya sebut saja 15.000. Ya. Oke, berarti subsidinya berapa tuh di situ itu? Misalkan 87 triliun. Ya. Oke, dikurangkan nih jadi 50 triliun misalkan. Ya. Menjadi berapa nih harga normalnya? Misalkan ketemunya 18.000, ya kan? Ya. Yang di masyarakat maksimal misalkan dibuat 25.000. Saya kira gak ada masalah gitu. Ya. Asalkan barangnya ada. Barangnya ada gitu. Jangan kemudian tiba-tiba orang mau beli nggak boleh. Ini ada jatahnya. Wah. Per hari ini misalnya kita itu tidak bisa mengidentifikasi seberapa banyak pangkalan yang dimiliki oleh Pertamina. Jadi kalau saya tinggal di Ciputat, eceran yang kanan kiri jumlahnya 15 itu habis, saya kebingungan. Ini mau langsung ke kota atau ke Kabupaten Tangerang. Ini yang kemarin menyebabkan antrian yang begitu panjang. Apalagi misalnya Dirjen Migas bilang kemarin kan, wah agak aneh nih. Eceran ini kan ilegal, Masya Allah sekali. Berarti kita beli barang ilegal selama ini, Pak. Itu menyakitkan, serius. Menyakitkan. Oke, atau mungkin nanti Itu bisa yang saya dibuat sebutkan, varian menyelesaikan baru masalah dengan gas masalah. 3 kg non subsidi supaya karena nenteng-nenteng 12 kg itu berat. Kita akan kembali saja. Oh iya, bisa juga ya.